Gerak lurus beraturan. Pengertian gerak lurus beraturan atau GLB. Coba kamu perhatikan kereta api yang bergerak di atas relnya. Bagaimanakah bentuk lintasannya? Apakah lurus atau berbelok-belok? Tentunya, lintasan dari kereta api selalu kita perhatikan berupa garis lurus. Maka, gerakan dari kereta api itu pun adalah lurus. Nah, jika masinis kereta api menjalankan kereta apinya dengan kelajuan tetap, maka untuk selang waktu yang sama, kereta api akan menempuh jarak yang sama. Perhatikan contoh ini. Mula-mula kedudukan dari mobil ini adalah di titik X. Pada 1 sekon pertama, mobil menempuh jarak XA sama dengan 10 meter. 1 sekon berikutnya, mobil menempuh jarak AB sama dengan 10 meter. 1 sekon berikutnya, mobil menempuh jarak BC juga 10 meter. Artinya, setiap 1 sekon, mobil menempuh jarak yang sama, yaitu 10 meter. Atau dapat dikatakan, kecepatan mobil tetap, yaitu 10 meter per sekon. Nah, dari kedua contoh, yaitu gerak yang dialami oleh kereta api dan mobil ini, dinamakan gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang dengan lintasan berupa garis lurus dan pada selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Dengan kata lain, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Menyelidiki GLB dengan pewaktu ketik. Apakah pewaktu ketik itu? Pewaktu ketik atau ticker timer adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki apakah suatu benda bergerak lurus atau tidak. Dengan alat ini, kita dapat mengukur jarak dan waktu sekaligus dengan selang waktu yang singkat, sekitar 1/50 sekon. Mengapa 50? Karena di negara kita, frekuensi suplai arus listrik adalah 50 Hz. Nah, bagian utama dari alat ini adalah sebilah baja yang bergetar dengan frekuensi tertentu atau 50 Hz. Jadi, 1/50 sekon berarti bilah baja akan melakukan sebanyak 50 getaran dalam setiap sekonnya. Waktu 1 kali getaran kita sebut dengan 1 ketikan. Untuk mengetahui cara kerja pewaktu ketik ini, perhatikanlah penjelasan berikut. Pada ujung bilah getar baja dipasang sebuah ujung runcing yang arahnya tegak lurus dengan bilah. Di bawah ujung runcing itu diletakkan sehelai kertas karbon berbentuk lingkaran. Jika bilah bergetar, ujung runcing tersebut melakukan ketikan pada kertas karbon. Setiap kali bergetar, bilah baja akan membuat satu tanda titik hitam. Di bawah kertas karbon dipasang sehelai pita kertas yang disebut dengan pita ketik. Pita ketik ini dapat bergeser pada sebuah alur sesuai dengan arah panjangnya. Jika pewaktu ketik dijalankan dan pita ditempelkan pada benda yang sedang bergerak, maka di atas pita akan terketik titik-titik yang jaraknya bergantung pada cepat atau lambatnya suatu benda bergerak. Nah, untuk memahami cara kerja pewaktu ketik ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Sediakanlah sebuah mobil mainan elektronik, sebuah landasan yang rata agar mobil mainan dapat bergerak lurus, pewaktu ketik atau ticker timer dengan pitanya, catu daya, sebuah gunting dan kertas polos. Caranya, letakkan ticker timer di ujung landasan dengan mobil mainan yang sudah terhubung pada pita ketik. Nyalakan catu daya, lalu dengan cara bersamaan jalankan mobil mainan. Usahakan mobil mainan bergerak dengan kecepatan tetap. Amati bagaimana jarak antara dua titik yang berdekatan. Untuk membuktikannya, guntinglah pita ketik tersebut pada setiap jarak 5 ketik. Tandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian,
Tempelkan pada kertas polos potongan-potongan pita itu berturut-turut dari kiri ke kanan sesuai dengan nomornya, sehingga tampak seperti diagram batang. Nah, bagaimana kesimpulanmu? Ternyata jarak antara dua titik yang berdekatan atau satu ketik pada pita ketik selalu sama. Dan dari diagram batang, terlihat tinggi tiap-tiap potong pita ketik adalah sama. Hal ini menunjukkan bahwa benda yang menarik pita bergerak dengan kecepatan tetap, karena jarak yang ditempuh benda setiap ketikan adalah sama. Kecepatan tetap di sini berarti kelajuan dan arah gerak benda adalah tetap. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mobil mainan itu bergerak lurus beraturan. Grafik jarak terhadap waktu untuk GLB. Di awal penjelasan terhadap pengertian GLB, kamu sudah melihat contoh mobil yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon. Dari data ini, kita dapat membuatnya ke dalam tabel dan grafik jarak terhadap waktu atau ST seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Saat keadaan awal, T sama dengan 0, S sama dengan 0. Setelah 1 sekon, ditempuh jarak 10 meter. Setelah 2 sekon, ditempuh jarak 20 meter. Setelah 3 sekon, ditempuh jarak 30 meter. Dan setelah 4 sekon, ditempuh jarak 40 meter. Nah, coba kita amati pada kasus lain. Jika sebuah mobil melakukan gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetapnya adalah 30 meter per sekon. Berarti, dalam setiap 1 sekon, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah sama, yaitu 30 meter. Dari data ini, kita juga dapat membuatnya ke dalam grafik jarak terhadap waktu, atau grafik ST. Kita sebut saja dengan grafik 2. Saat keadaan awal, S sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Sekon pertama, jarak yang ditempuh 30 meter. Sekon kedua, jarak yang ditempuh 60 meter. Sekon ketiga, jarak yang ditempuh 90 meter, dan seterusnya. Jika grafik 1 dan grafik 2 kita gambar ke dalam satu sumbu, maka grafik ST atau grafik gabungan akan menjadi seperti ini. Dari grafik gabungan ini, dapat kita lihat bahwa GLB dengan kelajuan 30 meter per sekon atau grafik 2 lebih curam daripada GLB dengan kelajuan 10 meter per sekon atau grafik 1. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa makin curam atau makin besarnya kemiringan, grafik jarak terhadap waktu atau grafik ST suatu gerak lurus beraturan makin besar pula kelajuannya.